Definisi multikulturalisme, sebuah pandangan hidup atau ideologi yang berpendapat bahwa manusia terdiri atas banyak kelompok yang dipengaruhi oleh kebudayaan masing-masing. Sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Perkembangan konsep multikulturalisme yang pertama setelah Perang Dunia Kedua, di mana negara bangsa baru bermunculan, selanjutnya nasionalisme, selanjutnya monokulturalisme, di mana kesatuan budaya secara normatif atau istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud atau pre-existing homogeneity. Lalu dilanjut asimilasi, di mana keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Yang kedua, konsep itu gagal, maka muncullah multikulturalisme. Lalu yang ketiga, pengaruh teori kritis. Dan yang keempat, postmodernisme. Definisi multikulturalisme, sebuah pandangan hidup. Macam-macam multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis, artinya kehidupan masyarakat yang mempraktekkan kebudayaan yang dianutnya secara otonom dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain, walaupun antara mereka saling berinteraksi. Kedua, multikulturalisme akomodatif, artinya sebuah komunitas besar manusia mayoritas yang tinggal dikelilingi oleh minoritas, namun mengakomodir kebutuhan budaya kaum minoritas. Kaum mayoritas ini sangat toleran dan sensitif terhadap kebutuhan kaum minoritas, serta memperbolehkan budaya minoritas untuk berkembang dengan baik. Multikulturalisme semacam ini berlaku di Eropa Barat. Yang ketiga, multikulturalisme autonomis, artinya sebuah komunitas plural yang berusaha mencapai kesetaraan. Tekanan multikultural jenis ini lebih kepada usaha kelompok minoritas yang berusaha mencapai otonomi dengan mayoritas berdasarkan prinsip equality secara politis dan ekonomi. Keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, artinya sebuah komunitas plural di mana kelompok-kelompok kultural yang berusaha menegaskan eksistensi masing-masing kelompok dengan mempertegas perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan, artinya sebuah komunitas yang berupaya menghapus batasan-batasan kultural masing-masing, sehingga yang muncul adalah sebuah komunitas majemuk di mana individu tidak lagi terikat oleh kebudayaan masing-masing, namun justru dengan bebas berusaha mencapai batas-batas dialog interkultur secara otonom dan mengembangkan sebuah kehidupan kebudayaan yang baru secara bersama-sama. Tujuan dari penjelasan kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang konsep multikulturalisme. Yang kedua, menjelaskan macam-macam multikulturalisme. Yang ketiga, penjelasan konteks historis perkembangan konsep multikulturalisme. Yang keempat, menjelaskan tentang peluang multikulturalisme di Indonesia. Nah, selanjutnya, apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme adalah sebuah kata-kata serapan. Multi yang artinya majemuk, kultur yang artinya kebudayaan, ism yang artinya pandangan hidup atau ideologi. Kata kebudayaan sendiri cukup sulit didefinisikan oleh karena keluasan makna yang terkandung di dalamnya. Kultur sering disamakan artinya dengan cultivation and cult, yang masing-masing maknanya dekat dengan segala aspek dalam kegiatan bercocok tanam dan kegiatan kesenian berupa makna dalam upacara religius yang menyertainya. Raymond Williams menyimpulkan bahwa ada 3 arus penggunaan istilah budaya, yaitu mengacu kepada perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis dari seorang individu,
sebuah komunitas ataupun masyarakat. Yang kedua, memetakan khazanah produk-produk hasil intelektual dan artistik. Yang ketiga, menggambarkan keseluruhan cara hidup, sikap, perilaku, adat istiadat, keyakinan, dan cara pandangan sebuah komunitas ataupun masyarakat. Kroeber dan Clupton ada 6 pemahaman pokok mengenai budaya, yaitu definisi deskriptif, yang artinya cenderung melihat budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun seluruh hidup sosial. Yang kedua ada definisi historis, yang artinya cenderung melihat budaya sebagai warisan yang diturunkan secara generatif. Yang ketiga definisi normatif, yang artinya budaya sebagai aturan kehidupan bersama sekaligus menjadi kelompok nilai hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya definisi psikologis, yang artinya budaya sebagai alat komunikasi untuk memenuhi kebutuhan mental dan emosional. Selanjutnya ada definisi struktural. Definisi struktural ini memiliki arti budaya sebagai pola hubungan antara individu dan abstraksi atas perilaku kelompok. Selanjutnya itu ada definisi genetis. Budaya sebagai bentuk usaha mempertahankan hidup setiap individu. Multikulturalisme di Indonesia. Indonesia sebagai komunitas imajiner berdiri di atas semangat nasionalisme dan pemimpin yang karismatik. Kontrak sosial pertama yaitu Pancasila. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan bahwa Pancasila sejak dari awal mengakui pemikiran-pemikiran multikulturalis. Multikulturalisme, demokrasi dan HAM. Demokrasi berkaitan dengan bentuk pemerintah dalam sebuah negara dan pandangan hidup suatu bangsa. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat dan untuk dapat terlibat secara partisipatif, menjunjung toleransi, menjamin adanya keterbukaan pemikiran dan keragaman gagasan. Peran aktif masyarakat menjadi indikator proses demokrasi dapat berjalan. Implementasi demokrasi dalam masyarakat berarti mengakui harkat martabat yang sama dan menghormati keberagaman budaya, ras, bahasa, suku, dan agama yang ada. Keberagaman dan keberbedaan yang merupakan corak masyarakat yang multikultur, masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetap memperhatikan norma yang berlaku. Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati. Sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Esensi demokrasi hendaknya diletakkan di atas prinsip-prinsip dan kesadaran kepentingan bersama. Keputusan mayoritas haruslah dihormati, namun sedapat mungkin dihindari adanya dominasi mayoritas dan tindak tirani minoritas dalam pembuatan suatu kebijakan politik. Tantangan multikulturalisme di Indonesia. Keanekaragaman sara dan golongan sosial ekonomi, faktor geografi Indonesia yang kepulauan mendorong potensi disintegrasi meningkat. Premis antropologi bahwa nasionalisme dan negara seyogianya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep suku bangsa, kelompok etnik, dan meningkatnya semangat primordial atau yang disebut dengan antara lain kesukubangsaan. Nah, hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan seragam dan sentralistis, maka fakta pluralisme dan diferensiasi dan hierarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat. Namun
Mekanisme pengaturan nasional ini terganggu ketika seleksi global. Pendidikan multikulturalisme ada beberapa fungsi yang dapat kita ketahui, yaitu mengajar mengenai kelompok mahasiswa atau siswa yang memiliki budaya yang lain atau culture difference. Dan yang kedua itu hubungan manusia atau human relation. Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial. Singles group studies. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat itu adalah pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi yang menekankan adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan kesetaraan sosial. Pendidikan dan yang kelima itu adalah pendidikan multikultural yang bersifat rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program yang baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menentang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dan yang keenam itu pengenalan akan identitas budaya serta filosofi yang menjadi konteks intelektualnya. Yang ketujuh yaitu kebudayaan Indonesia dimengerti sebagai proses yang terus terjadi selama bangsa Indonesia masih bersatu dan eksistensi negara masih diakui. Dan yang ke-8 itu pendidikan multikultural yang diajarkan merupakan suatu usaha mengkritisi segala bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap kelompok minoritas di masyarakat. Yang terakhir, pendidikan multikultural harus berusaha untuk merekonstruksi kembali komunitas-komunitas yang menjadi korban ketidakadilan.